Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam membreeding ikan cupang dengan teknik inbreeding. Apa itu inbreeding? Itu perkawinan sedarah. Jadi video ini juga untuk menjawab pertanyaan dari kawan saya mengenai apa itu F1, F2, F3 dan seterusnya. Semoga dengan menonton video ini sampai selesai, teman-teman semua dapat lebih memiliki pengalaman atau memiliki bahan untuk perbandingan mengenai apa itu breeding ikan cupang dengan teknik atau dengan cara perkawinan sedarah. Di sini saya sudah membuat tabel sederhana untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang saya ketahui dalam teknik budidaya ikan cupang dengan cara inbreeding. Semoga nanti teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Teknik inbreeding yang saya lakukan atau saya akan jelaskan di sini untuk jenis cupang hias. Untuk jenis cupang aduan nanti akan saya bikin videonya tersendiri. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung atau belum subscribe, kalau berkenan silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi teknik inbreeding untuk menghasilkan cupang keturunan super gen, yang saya maksudkan ini ikan super, maksudnya super genetik yang memiliki genetik kuat, itu ada beberapa tahap, teman-teman. Contohnya yang di sini yang atas, misalkan kita membeli sepasang ikan cupang yang bagus, contohnya jenis multicolor. Nah, di sini misalkan kita punya indukan, ini contohnya jantan, ini betina, jenis multicolor. Beli mahal nih, bagus keduanya. Oke, semua dua-duanya. Lalu kita breeding atau kita kawinkan. Nah, hasil dari perkawinan sepasang ikan cupang ini, indukan ini akan memiliki turunan pertama, anakan pertama, atau dikenal dengan di dunia ikan cupang itu orang banyak bilang F1. Jadi yang dimaksud F1 di sini hasil dari anakan pertama indukan yang kita punya. Bagaimana caranya untuk mencetak F2-nya, Bang? Mudah, alias gampang. Jadi dari satu lubukan anakan pertama ini kita sortir, ya. Kita sortir mana yang itu yang jantan yang bagus dan mana itu betina yang bagus. Yang dalam satu lubuk itu yang terbaik kita pilih, lalu kita kawinkan lagi. Setelah kita kawinkan, si F1 ini akan memiliki turunan yang kita namain atau yang kita ketahui sebagai turunan F2. Jadi yang dari F1 ini indukannya dipilih dari lubukan yang terbaik. Baik itu warnanya itu bagus, formnya bagus, semuanya pokoknya yang teman-teman suka, yang baik, yang menurut teman-teman terbaik kita kawinkan. Nah, nanti akan menghasilkan turunan kedua atau yang dikenal dengan F2. Demikian juga untuk mencetak F3, F4 dan seterusnya.
kita pilih yang terbaik di lubukan tersebut. Misalkan ini di lubukan F2, kita pilih jantan betinanya yang terbaik juga, warnanya yang bagus, oke, yang enak lah, yang bagus-bagus. Kita kawinkan, dia akan menghasilkan turunan yang ketiga atau F3. Dari F3 tersebut sama saja seperti yang di atasnya, akan menghasilkan F4. Dan di sini saya biasanya sampai F5 untuk mendapatkan ikan cupang yang super gen. Jadi genetiknya itu udah super alias kuat. Jadi jika turunan yang di sini dikawinkan dengan posisi salah satunya yang masih F1 atau maupun F2, nah, turunan yang di sini ini akan dominan. Semuanya ini akan tercetak di anak-anaknya. Biasanya saya sampai F5. Tapi kalau nggak kuat, biasanya sampai F4 pun sudah bagus. Si genetiknya ini sudah super, bisa untuk kita crossing atau kita kawinkan. Jika ini punya ikan yang bagus di sini, maka akan menurun ke anak-anaknya, dominan ya. Kalau udah sampai ke F4 atau F5. Jadi ada juga yang bilang, Bang, bukannya nyetak F1, F2, F3 itu gampang, Bang. Kok melihat penjelasan ini kayaknya mumet katanya. Jadi menurut dia, kalau mencetak F1, indukan ini kawinin. Pertama nih kawinin, nah, nanti anakannya dia bilang hasilnya F1. Nah itu betul. Nah dia kawinin lagi yang kedua, sama nih indukannya, jantan betinanya sama, kawinin lagi, katanya nanti jadinya F2. Terus kawinin lagi ketiga, jadi F3. Kawinin lagi F4, jadi F4. Bukan begitu ya teman-teman caranya. Nah, caranya untuk mencetak F2, F3, F4 itu dari yang tadi saya sudah jelasin. Bukannya indukan yang pertama ini dikawinkan beberapa kali. Salah itu teman-teman ya. Bukan begitu caranya. Jadi caranya begini. Nah, begini teman-teman ya, yang tadi saya jelaskan itu. Nah, misalkan teman-teman punya masalah, contohnya kita sudah punya anakan di anakan pertama atau F1, kita mau mencetak F2, tiba-tiba calon indukan ini salah satunya tewas. Jadi dia nggak ada temennya nih, cuma satu, maupun jantan maupun betina tewas salah satunya. Nah, kita boleh untuk masukkan F2, kita kawinkan ke atas sama bapaknya atau ibunya ya. Itu namanya teknik crossing ke belakang atau ke atas, bisa dibilang ini crossing back. Jadi dikawinkan ke indukannya yang di atas. Nah itu bisa nanti menghasilkan F2 teman-teman. Tetapi gawatnya lagi, kalau ini udah salah satunya tewas, indukannya pun dua-duanya tewas, gimana nih caranya untuk masukkan F2? Gampang teman-teman, tinggal kita cari saudaranya dari kedua indukan dari F1 ini, yang satu lubuk maksudnya, dari jantan atau betinanya satu lubuk. Misalkan ini yang hidupnya tinggal jantan, kita cari yang betina yang satu lubuk dari bapak ibunya ini untuk dikawinkan sama anaknya yang F1 di sini yang sendirian. Nanti itu bisa lanjut jadi F2 teman-teman gennya. Demikian terus sampai menghasilkan gen yang sudah sangat kuat, super. Di sini kuat nih gennya. Turunan F4, F5 itu sudah kuat. Dia akan menurun jika dikawinkan dengan ikan dari gen yang lain yang masih posisinya F1 atau F2. Kira-kira ngerti nggak nih teman-teman apa yang saya jelasin? Semoga ngerti ya teman-teman ya. Berbagi pengalaman aja nih, pengalaman saya. Semoga menjadi inspirasi atau bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video saya ini. Terus ada nggak sih kelemahannya kalau misalkan kita kawin inbreeding begini? Sebenarnya ada teman-teman.
itu biasanya ikannya itu loyo. Nah, kalau saya bilang loyo, maksudnya tuh kurang gimana ya, kurang giras lah, kurang aktif atau gampang terserang penyakit lah istilahnya itu. Intinya sih ikan ini gampang terserang penyakit. Kalau semakin menurun begini, jadi harus kita rawat dengan baik si ikan ini ya. Gak boleh telat menguras air yang kotor, jangan, harus lebih cermat meliharanya. Oke, semoga mengerti ya teman-teman apa yang saya jelasin di sini. Teknik mengawinkan ikan cupang dengan cara inbreeding untuk menghasilkan gen yang paten atau super, dan caranya untuk mencetak F1, F2, F3 maupun F4 sampai F5 pun caranya sama. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.